pertanyaan saya. Bagaimanakah dalam Islam atau bagaimana Rasulullah mengajarkan supaya orang tua ini bisa memberikan ilmu supaya anaknya itu tetap hidup sederhana, terus bagaimana supaya orang tua itu tetap bersikap adil gitu, supaya Baik, untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Mohon penjelasannya Habib. baik. Silakan. Izin Ustaz Maulana, Ustazah Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bagaimana cara kalau kita lihat pengajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tidaklah kami utus seorang nabi kecuali untuk diikuti tata caranya. Bukan kita hanya pandai dengar sejarahnya. Oh nabi hebat, oh nabi adil. Ya pandai kita dengar sejarahnya, tapi tidak mengikuti maka ini kurang bagus dan kurang afdal. Kalau cara orang tua artinya memberikan nafkah yang adil kepada anak-anaknya dilihat dari ayat karena Nabi SAW mengajarkan kita dari ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan disampaikan oleh Rasul SAW kewajiban catatannya di akhir. Kewajiban bagi seorang ayah atau orang tua memberikan nafkah kepada anak-anak yang hebatnya ayat mengatakan yang patut. Nah, jadi nafkah yang patut, bukan nafkah yang tidak patut. Makanya ayatnya hebatnya begitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kewajiban bagi seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya. Nafkah oh semuanya dikasih, ini itu enggak, yang patut. Artinya yang dibutuhkan itu anak. Ini kan juga suatu pendidikan. Walaupun mampu terus kita belikan semua. Tidak. Makanya diberikan yang patut. Misalnya yang patut, yang bagus, yang baik. Supaya juga cari pendidikan kepada anak. Terasa juga kita Ustaz ya. Mungkin kita waktu kecil nggak bisa beli ini. Sekarang kita ada. Pokoknya anak-anak kita jangan sampai kekurangan seperti kita. Kita belikan juga. Kan Itu benar Masya Allah, itu sering terjadi tuh Bib tuh. Nah kadang-kadang itu juga kurang bagus. Artinya kurang mendidik Ustaz. Kadang-kadang kan mental jadi semuanya ada jadi mentalnya nggak kuat. Kedepannya kan kita nggak selamanya hidup. Kita pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mentalnya bagus atau tidak ketika nafkah itu berkurang. Kan seperti itu. Jadi boleh saja tapi yang patut, yang cocok sama itu anak supaya dia adil. Oh bisa menilai. Kalau dikatakan oh bapak pelit, tidak. Seorang anak juga harus mengerti bagaimana pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Kita udah dikasih udah bagus. Kalau dalam ilmu fikih, sampai kapan sih batasan orang tua itu memberikan nafkah sama anak? Ini bukan sudah bini, sudah punya cucu, masih dikasih makan juga. Nah ini yang salah nih kadang-kadang kan. Artinya bagaimana sebenarnya sudah batasan balik itu seorang ayah sama ibu nggak wajib lagi dia memberikan nafkah. Kecuali kalau masih memang dibutuhkan untuk sekolah, pendidikan, itu kan yang patut namanya. Betul. Yang patut sekolah, apa patut dibelikan motor nggak wajib, apa wajib dibelikan mobil nggak wajib. Buat pendidikan, buat makannya itu yang diberikan yang patut. Tapi kalau belikan mobil bolehlah, yang penting terarah. Dia tidak melakukan hal-hal dengan sebab kita nih orang tua memberikan harta lebih sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa juga orang tuanya. Jadi pendidikan awal yang diberikan makanya kalau sesuai ayat itu Masya Allah lihat Nabi SAW bagaimana mendidik anak-anaknya. Bahkan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ketika sudah menikah pernah ngomong sama Nabi SAW, wahai ayahku tolonglah bilangkan kepada Sayyidina Ali, tolong carikan aku pembantu buat bantu aku. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Bukan Nabi carikan pembantu, tapi Abi ajarin zikir. Iya, diajarin zikir oleh Rasul SAW, diajarin berwirid oleh Nabi SAW, bukan dituruti. Nabi bisa aja suruh sahabat siapapun yang mau bantu, mau. Siapa yang nggak mau bantu keluarga Rasul SAW? Semuanya mau. Tapi Nabi ajarkan zikir, subhanallah. Jadi kita juga lihat, oh anak kita misalnya kalau keadilan, yang besar kuliah, yang ini masih SD, masa dua-duanya sama? Kan beda, ini lebih banyak, ini lebih dikurangin, seperti itu. Jadi diarahkan sesuatu yang patut sesuai ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah.